Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syahril Akila dengan NIM 4122412014 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya. Pertama, untuk informasi bangunan, tapak ini terletak di Jalan Gunung Sahari 3, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Bisa kita lihat dari kondisi awal bangunan ini sangat mengganggu untuk dilihat. Kenapa saya memilih tapak ini? Ini berawal dari keresahan saya terhadap kondisi bangunan ruko di kawasan urban padat yang saat ini terlihat sangat gersang, kusam, dan tidak teratur. Isu utamanya adalah kegagalan visual dan lingkungan, yaitu di bagian fasad bisa kita lihat sendiri yang tertutup pagar masif dan juga jaringan kabel yang semrawut di depan bangunan itu, serta minimnya ruang hijau yang membuat bangunan terasa panas dan tidak ramah bagi pejalan kaki. Tujuan saya yaitu untuk merombak struktur yang kaku menjadi fasad yang lebih bernafas dan modern, sekaligus menata ulang sirkulasi jalan agar lebih fungsional. Untuk konteks tapak dan identifikasi geografis, yang pertama, bangunan terletak di sebuah koridor komersial urban yang memiliki kepadatan bangunan sangat tinggi, di mana tipologi ruko atau rumah ruko mendominasi wajah jalan. Yang kedua, kondisi infrastruktur existing. Tapak dikelilingi oleh infrastruktur pengunjung yang tidak tertata, seperti jaringan kabel udara yang semrawut di depan fasad bangunan itu, serta drainase yang tidak terintegrasi secara visual. Dan yang ketiga, perbaikan ini merujuk pada upaya mengintegrasikan kembali elemen alam ke dalam struktur kaku bangunan komersial modern. Mengapa rancangan lama bermasalah? Di sini saya berasumsi yang pertama, kegagalan visual dan materialitas, penggunaan keramik, dinding berwarna pudar, dan kaca reflektif biru menciptakan kesan bangunan yang tertutup. Menurut saya bangunan ini kesannya itu lebih tertutup aja. Yang kedua, barier fisik dan sosial. Keberadaan pagar besi masif di bagian depan bangunan menghancurkan kontinuitas antara ruang publik dengan ruang private, sehingga mematikan potensi integrasi ekonomi di lantai dasar. Yang ketiga, kualitas ruang luar yang rendah. Jalan lingkungan di depan bangunan sangat sempit dan hanya difungsikan secara utilitarian tanpa memperhatikan aspek kenyamanan termal atau keindahan. Ya, dan poin yang terakhir yaitu ketidaknyamanan lingkungan, minimnya perlindungan matahari atau shading, dan vegetasi menyebabkan radiasi panas matahari masuk secara langsung ke dalam bangunan dan meningkatkan beban penggunaan energi pendingin ruangan. Solusi yang saya berikan untuk desain dan revitalisasi tapak ini, yang pertama, transformasi fasad dan estetika material. Di sini saya menggunakan konsep wood framing atau mengganti dinding keramik yang kusam dengan material komposit kayu atau WPC atau kayu olahan untuk memberikan kesan hangat, alami, dan modern. Dan juga penggunaan dinding kaca penuh atau floor to ceiling glass bertujuan untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta menciptakan efek visual yang memperluas ruang dalam ke arah luar. Berikut foto bangunan existing, dan di sampingnya itu sketch saya untuk memperbaiki desain yang sudah ada. Dan saya mempertahankan bagian fasad ini yang memiliki kaca yang banyak agar sirkulasi sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Yang kedua, di sini saya menggunakan strategi vegetasi dan kontrol iklim mikro.
Dengan menggunakan letterbox terintegrasi, setiap lantai dilengkapi dengan kantong tanaman permanen yang berfungsi sebagai paru-paru vertikal bagi bangunan tersebut. Penggunaan tanaman seperti Vernonia elliptica dirancang untuk menutupi sebagian fasad guna menyaring debu polusi, meredam kebisingan jalan raya, dan memberikan peneduh alami dari sinar matahari langsung. Jadi di setiap lantai saya berikan vegetasi atau tanaman. Dan solusi terakhir yang saya berikan untuk bangunan ini yaitu redesain tapak dan sirkulasi ruang luar. Di sini saya menghilangkan sekat masif dengan menyediakan pagar depan bangunan yang memiliki area, dan desain barunya ini memiliki area drop off atau jalur pejalan kaki yang menyatu dengan secara organik dengan lingkungan sekitar. Bisa kita lihat di sini ada dokumentasi tapak awal atau tapak existing, dan di sampingnya ada gambar sketch saya dengan format sequence dan juga vista. Saya harap dengan redesainnya bangunan ini bisa memiliki visual yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.